Bukan nggak nyambung, ini nyambung. Ini kontes peristiwa Nehemia saya dan bacakan, Ezra. Saya bacakan ya, Dari Ezra 2 pertama ya. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Ya. Sampai seterusnya. Ini Ezra 2, ini Nehemia 7. Sebentar. Nah, Nehemia 7 dari ayat 6 ya. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Sama itu. Iya. Sama itu kejadiannya itu. Coba baca Inilah terus. orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh bla 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 bla, ya kan? Tapi ini sama, timelinenya sama ini. Beda. Orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Nah, dalam apa namanya? Dalam Ezra, dalam Ezra, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, ya sama itu. Di mana bedanya? Tadi Anda bilang ini berangkat, ini pulang, sama-sama pulang dari pembuangan kok. Bedanya apa? Sama ini. Coba Jadi baca. jawaban masalah timeline itu nggak ada itu sebenarnya. Nggak ada diksi ke sana itu. Oke, itu menurut kamu ya? Nggak ada. Kalian yang nonton, kalian bisa buka ya Ezra 2 ya. Dari ayat pertama ya, dengan Nehemia 7 dari ayat 6, baca sendiri. Ini timelinenya ini sama. Nggak ada beda itu. Oke. Sama-sama pulang dari tempat pembuangan, sama itu. Bukan Ya. yang satu baru pulang, yang satu berangkat, beda. Nah, jadi kontradiksi ya. Jadi kalau begini, Bible kalian bisa dijadikan barometer nggak? Oke, sudah. Nah, kalau kayak begini, kalian tahu dari mana bahwa kisah penyaliban Yesus 100% benar? Tahu dari mana? Kisah ini aja berantakan kok. Oke. Jadi Ezra itu berbicara ketika orang Israel mau keluar dari pembuangan. Nehemia mendaftar itu orang-orang yang sudah keluar dari pembuangan. Oke, dijelaskan. Makanya kamu mau baca Nehemia itu, coba baca terus itu. Sampai ayat berapa itu? Sampai 50 berapa? 60 sampai 66. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Coba baca. Di sini kan tentang jumlahnya, jumlah total Ezra dan Nehemia berbeda jumlah total. Mengapa berbeda? Ezra itu menjumlahkan saat mereka mau keluar. Nehemia menjumlahkan saat mereka sampai. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada. Bentar dulu. No. Bentar dulu. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak. Nah, di Ezra coba. Berapa jumlahnya? Di Ezra. Oke. Di mana seluruh budak 90 dan makanya mempunyai 732 beberapa ekor. Adapun di Ezra. Nah, di Ezra kan tidak ada jumlah total karena belum sampai. Jadi Ezra ini hanya mengurai per suku. Tetapi di Nehemia ini dijumlahkan total keseluruhan. Tapi jumlahnya kita bisa cek dari persukunya dijumlahkan jadi total berapa. Dibandingkan dengan Nehemia udah berkurang. Kenapa berkurang? Alasannya di Nehemia 11. Karena ada yang memilih tinggal di kota-kota yang lain. Lalu bagaimana? Apa masalahnya? Bang Herdi itu nggak bisa. Terus juga kan ada orang yang sudah disensus kan bisa aja mati, bro. Ya bisa aja. Nih dengarkan ya. Nih inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Ini dihitungnya di saat orang-orang dari provinsi Yehuda berangkat pulang dari pembuangan. Ini dihitungnya dari saat ini. Nah, pada Nehemia 7, ya ini menggambarkan kisah yang sama. Jadi perhitungannya dimulai di saat itu loh. Ini di saat yang sama. Ini bukan timeline yang berbeda ini. Gitu loh. Abang lihat dari ayat yang pertamanya itu kuncinya. Jadi yang sama, timelinenya berbeda. Ezra beda dari mana? Ezra itu mencatat ketika mereka mau keluar. Nehemia mencatat mereka itu udah di Yerusalem. Makanya baca ayat 66.
Seluruh jemaah, sebentar, ayat 66 ya, Nehemia, ayat 66. Ayat 66. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Kamu baca dulu yang selesai. Itu kalau mau baca penuh ayatnya, Nehemia dan Esra, terjawab kok. Tidak ada kekeliruan. Nih, saya bacain ulang ya. Nih Ya, dari silakan. ini kan perhitungannya dimulai dari ayat 1 kan. Ezra nih, saya nih baca ya. Nah, Ya baca ayat 1. Ezra 2, Ezra 2 ayat 1 nih. Sampai Inilah Esra 2, orang-orang sebentar, provinsi. Esra 2 ayat 1 sampai selesai, coba baca. Coba sampai 70. Coba. Ya kan Ini bisa kan- supaya tahu, terjawab di situ kok. Coba. Esra 2 Ini ayat 1 sampai 70. Coba. Ini kan pembahasannya ini dimulai dari orang-orang provinsi kamunya Yehuda senangnya nyomot-nyomot, berangkat suruh pulang baca. dari dibaca pembuangan aja Pak gitu loh. Fahmi, jangan ngelis terus, dibaca aja apa susahnya. Ya udah, Baca ya udah. Nih, baca ya ini ya kata pembukanya ya. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Tuh. Jadi ini orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, ya kan? Sampai seterusnya. Dalam Nehemia, ya kan keterangan pembukanya Oh, juga bentar sama. dulu, baca dulu. Dari- Esra. Dibaca Sebentar, dulu, sebentar. dibaca semua. Sebentar, Nanti ada sebentar. jawabannya. Nah, dalam Doubling. Nehemia, Doubling. Aku doubling. inilah Oke, bro. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Sama ini timelinenya. Sama. Kamu Ini disuruh bukan baca yang Esra satu berangkat, dua. yang satu baru Esra pulang. dua disuruh baca, ada kamu nggak baca. jawabannya. Kok bebal amat kamu Fahmi ya? Abang, begini bang ya. Fahren. Enggak Fahren, bebal itu boleh. Tapi ala kalau kadar aja. Coba jumlah-jumlah kamu ini Esra 2 itu, disebutkan. enggak. Gini Esra, Esra pula lagi, bagus nama kamu Fahren. Fahren. Coba kamu baca dulu Esra 2. Kamu baca dulu sampai selesai. Setelah itu, kita baru lari ke Nehemia. Jangan kamu comot perkosa sini, perkosa sana. Bukan Al-Quran yang nggak ada ini bro, tertera rapi bro. Kalau ini tinggal kamu baca aja selesai ayat 1 sampai ayat 2 sampai ayat 70 selesai. Coba baca. Saya sudah baca. Memang Kapan nggak ada kamu baca? petunjuk Kita dengar kesana. aja dulu. Sekarang dibaca, Nggak coba nyambung. biar Kita orang dengar aja enggak, apa kamu baca di hati bro? Ini panjang. Anda Loh, jangan takut dengan kepanjangan Anda baca bro. suruh saya baca sampai semuanya. Kepanjangan untuk mendapatkan kebenaran. Kita punya waktu di sini sampai besok pagi untuk dengar kamu baca. Abang-abang yang tampan, ini kan kuncinya di sini kan. Gini Farid, Keterangan awalnya kuncinya. Aku Bro Malik Keterangan punya waktu awalnya untuk sama-sama mendengar kamu baca. inilah orang-orang Enggak. provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan gitu loh. Dalam Ya kamu Ezra ini sama. isinya kamu udah baca belum? Berarti kamu ini kalau buka koran cuma baca timelinenya. sampulnya doang ya? Kalau yang selanjutnya itu kisah selanjutnya Bang beda lagi. Ya kamu Enggak, itu baca masih aja. satu sama. konteks itu. Timelinenya udah beda. Oke, Dilihat. kamu baca aja dulu Esra 2 itu, kamu baca yang selesai. Udah nggak usah lari ke pasal 3, pasal 10. Kamu baca aja dulu pasal 2 itu sampai selesai. Supaya Astaga, kamu sampai tahu 70. kejadiannya Sampai bagaimana. 70. Entah Kamu ada mau yang ngerjain saya apa gimana? Bukan mau ngerjain gini, bro. Gini. 70 Kamu ayat, ini bro. orang yang selalu Berapa ayat membaca ini? apa ya? Hanya membaca thumbnail, nggak penting Sekarang- isinya. Emangnya orang yang nonton bisa nangkep saya baca sebanyak itu begitu Ya loh. kalau mereka nggak bisa, berarti kebodohan mereka memang terlalu hakiki. Abang nggak usah menyuruh saya yang aneh-aneh demi Jolnya menutup bukan aneh-aneh kan ketidakbisaan kamu Anda pengen tahu menjawab. jawabannya. Kamu kan ingin tahu Di sini- jawabannya. Jadi Abang, baca. ini kunci tinggal timelinenya udah dah. kok. Nih, Nggak suruh Abang, dari apa-apa, apa yang- tinggal baca aja. nih apa yang saya tanya ini kunci timelinenya ini kan di ayat satunya ya kan. Kamu Sedangkan dari dalam ngerokeh aja, Nehemia baca kunci itu aja kamu takut. timelinenya Kamu ini takut murtad ya, Farin? Kita nggak mau juga ada orang murtad kayak kamu, Farin, jadi beban. Serius, mending kamu baca biar udah, kamu sekarang ngerti. gini Udah aja. selesai. sekarang gini aja. Kan saya yang bertanya, kenapa nggak Anda yang membacakan? Loh, kalau saya yang membaca, terus tugas kamu bertanya ngapain? Dokter pun Saya setelah kan diagnosis saya butuh kamu akan paham. Saya kan butuh paham. Gimana sih? ya kamu butuh paham, Saya saya bertanya. tahu.
Saya tahu kamu butuh paham, tapi bagaimana mau dikasih pemahaman, Fahren, kalau kamu malas baca? Kalau di sekolah, kamu itu udah digeprek-geprek kayak ikan asin. Tinggal baca saja kok susah sekali. Atau jangan-jangan kebiasaan nyumut-nyumut ini nih, kayak Allah nih suka nyumut-nyumut kitab-kitab lain nih. Kerjain. Kenapa? Kalau kamu baca, itu bisa ngerti sendirinya. Ini yang lucunya gini, punya waktu untuk banyak ngoceh, tapi nggak punya waktu untuk membaca 70 ayat ini. Kan lucu kamu di sini. Di sini kan saya yang bertanya, masa saya yang menjawab, saya yang bacain, gimana sih? Sampai 70 ayat lagi. Namanya kerjain sudah dijelasin timeline. Ngoceh saya tidak dengar kok. Di dalam timeline itu ada banyak. Kamu dijelasin gak mau dengar, ya makanya supaya kamu mengerti, kamu baca keseluruhan ayat biar ngerti. Karena di situ ada penjelasan ketika mereka keluar dan ketika mereka sampai di Yerusalem. Begitu. Terus juga kan faktor-faktor alam buat kematian kayak gituan juga kan harus diperhitungkan, bro. Angel nih orang. Nih buat kalian yang nonton ya, bisa buka Ezra 2 ya. Jadi kunci timeline-nya ini ada di ayat 1. Sedangkan dalam Nehemia 7 kunci timeline-nya ini ada di ayat 6. Allahnya kamu eksis enggak, sudah dikasih jawaban masih ngelak. Tunjukkan Allahnya kamu eksis gitu loh, buktikan. Kamu punya waktu untuk ngoceh-ngoceh dari tadi. Kenapa nggak punya waktu 5 menit untuk membaca? Apa nilai membaca kamu terlalu rendah, Fahren? Jadi ini ya nggak bisa jawab ya sampai suruh saya baca ya sampai 70 ayat ya. Lo sudah dikasih jawab kok, sudah dikasih jawaban. Nah sekarang kamu jawab Allahnya kamu eksisnya gimana? Buktikan. Kok kalah sama Jibril saktinya nggak bisa jadi manusia? Ya ini letak perbedaan timeline-nya di mana? Kuncinya di mana ini? Fahren, ya, kan daripada kamu ngoceh-ngoceh, kamu coba baca. Suruh baca nggak mau. Ikro, ini kamu Fahren, kamu bicara sama aku loh, aku sabar ikro terus. Kalau kamu bicara sama Jibril udah dicekik kamu. Nih kan dalam kita lihat kunci timeline-nya ya. Iya, bukan masalah lihat ini. Sebentar lagi gini Fahren, aku panggil Jibril nih. Jibril kirim kami duit. Cekik Fahren. Apa sih? Enggak. Bukan gitu Fahren. Ini kalau Muhammad disuruh baca sama Jibril 3 kali, Jibril langsung emosi. Saya suruh kamu baca itu udah puluhan kali. Saya belum cekik kamu loh. Di situ ada selisih sekitar 5 sampai 10 tahun timelinenya antara Ezra dan Nehemia. Ezra menulis, lalu Nehemia menulis. Jadi konteksnya Ezra duluan, lalu Nehemia. Nehemia mengkonfirmasi mereka sampai ke Yerusalem sekian jumlahnya. Ada timelinenya. Nah, yang ditulis nih timeline penulisannya, ini kan dijelaskan dari ayat 1 nih kuncinya. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat dari pembuangan. Jadi perhitungan ini dimulai dilakukan pada saat orang-orang provinsi Yehuda berangkat pulang dari pembuangan. Nah dalam Nehemia pun sama, ini kunci timeline-nya ada di ayat 6. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Sama itu timeline-nya itu, nggak ada yang beda itu. Ezra dan Nehemia. Ini orang nggak ngerti ya. Ezra dan Nehemia tidak menulis di waktu yang sama. Ezra duluan baru Nehemia. Ezra menulis ketika mereka mau keluar. Nehemia mengkonfirmasi ketika mereka udah sampai Yerusalem. Nggak paham sih? Ada timelinenya 5 sampai 10 tahun di situ. Jarak Ezra dan Nehemia ada. Ezra dan Nehemia tidak menjadi menulis bersamaan. Kamu pikir dong. Udah dijawab dari tadi, ngeyel aja melulu. Ezra dan Nehemia tidak menulis bersamaan. Ezra mengkonfirmasi ketika mereka keluar. Nehemia mengkonfirmasi ketika mereka masuk. Jadi ada jeda waktunya. Ezra dan Nehemia itu ada jeda waktunya. Ezra dan Nehemia itu tidak menulis di waktu yang sama. Itu yang harus kau paham konteksnya. Berarti kira-kira begini ya Bro Malikil ya. Fahmi gini. Seharusnya begini ya. Seharusnya begini. Bentar. Seharusnya kalau memang beda timeline.
Bro Fahmi, bentar. Kira-kira begini analoginya. Ada 100 orang yang keluar dari Bandung menuju, contohnya menuju Bogor, ya. Nah, yang satu mencatat orang yang keluar dari Bogor, yang satu lagi mencatat orang yang sampai ke Bandung, ya. Yang satu lagi mencatat orang yang sampai ke Bandung. Dari 100 orang itu apa semua sampai ke Bandung, ke Bogor? Kan belum tentu kan? Perbedaannya di situ, Bro. Salah, kamu analoginya salah, Bang. Saya kasih analogi yang tepat ya. Nih analoginya begini loh. Udah gini analoginya aja, begini. udah dijawab. Orang-orang, kalau kamu nggak ngerti, saya mau kasih analogi, dulu. saya mau kasih analogi. Nah sekarang kamu jabarkan. Saya mau kasih analogi. Kamu tuh eksis. Bisa nggak Allah itu jadi manusia? Kalah sakti sama Jibril. Jibril bisa menyerupai manusia. Allah nggak bisa. Berarti lebih sakti Jibril. Jelaskan aja. Atau gini, kalau bicara eksistensi Allah itu sudah terlalu biasa Bang, ya. Izin Bang, saya mau kasih analogi yang lebih tepat ya. Nih, analogi yang lebih tepat begini loh. Pami, gini. Nih, orang-orang Sukabumi sebentar, berangkat ke Bogor. Pami, itu di 10 situ orang. Nehemia 7 ayat 7 menjelaskan mereka datang bersama Zerubabel. Jadi Zerubabel itu sudah menjadi pemimpin mereka. Mereka itu sudah sampai di Yerusalem. Itu Nehemia. Jadi makanya itu kamu sama juga yang di Ezra juga sama itu. Iya. Di Baru ayat berangkat 6. dari pembuangan. Iya, gitu. betul. Di Nehemia 7 ayat 6 kan dijelaskan. Jumlah mereka totalnya dijelaskan. Itu membuktikan Nehemia dengan Ezra. Lagian Nehemia dengan Ezra tidak mencatat di waktu yang sama. Ezra duluan baru Nehemia. Kamu harus paham dulu. Terus mentang-mentang nggak mencatat di waktu yang sama, itu bisa menjumlahkan orang yang berbeda di saat berangkat begitu ya? Oke, jadi perjalanan dari pembuangan ke tanah perjanjian kan butuh waktu. Di dalam perjalanan itu kalau ada yang meninggal, dijelaskan di dalam Nehemia 11, yang lain memilih tinggal di kota yang itu, tidak kembali, tapi sudah didaftar. Otomatis ketika tiba daftarnya melenceng, berubah. Jumlahnya kan ada yang tinggal atau ada yang meninggal. Kayak gitu, mengkonfirmasi hal itu kan sangat mudah. Kok repot? Nah, apakah di Nehemia itu menjelaskan di waktu di saat pertengahan jalan begitu loh? Di Nehemia ini sudah sampai Yerusalem. Di saat berangkat segini. Sama, timelinenya sama di saat berangkat. Di Ezra menjelaskan saat berangkat segini, di Nehemia juga menjelaskan di saat berangkat segini gitu loh. Analoginya begini loh Bang Herdi loh. Nih analoginya begini. Saya mengatakan, bebalnya orang udah saya mengatakan jelas gitu masih nggak ngerti nih. Saya nih analoginya begini. Saya mengatakan ya orang yang berangkat dari Bogor ke Sukabumi itu 10 orang. 2 hari kemudian. Saya tanya dulu. Perjalanan OTW Somalia bro, OTW Somalia. Karena kebodohan yang hakiki nggak cocok di sini, kebodohan yang hakiki yang paripurna nggak cocok di sini ya. Jadi Pami harus pahami jarak dari pembuangan ke tanah perjanjian itu butuh waktu perjalanan berapa tahun. Nah, di waktu itulah jumlahnya berkurang. Jadi begini. Kontradiksinya di mana? Kontradiksinya di kebodohan dia, karena disuruh baca 2 menit nggak ada waktu. Jumlah yang mana? Jumlah yang keluar dan jumlah yang masuk nggak sama. Oh iya, namanya keluar sama masuk ya beda lah. Ya beda. Aku nggak. Karena gini, kebodohan